Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu karikatur. Tersebutlah seorang suami yang begitu menyayangi istrinya dan istrinya pun begitu menyayangi sang suami. Suami istri ini mempunyai seorang anak kecil yang berusia 5 tahun. Suatu hari sang istri membuat sorban hasil rajutan tangannya sendiri yang ia hadiahkan untuk suami tercinta. Bahagialah sang suami ini. Senang hatinya, gembira jiwanya karena mendapatkan hadiah sorban dari orang yang dicintainya. Tapi suatu saat malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Takdir pun datang, meninggallah sang istri tercinta. Sedihlah suami ini. Hari berganti dengan minggu. Minggu berganti dengan bulan. Hingga rasa rindu yang memuncak kepada sang istri yang telah meninggal dunia. Sampai suatu hari sang suami melihat sorban pemberian sang istri. Begitu melihat sorban pemberian sang istri, maka spontan hatinya pun terbayang wajah sang istri. Begitu melihat sorban hasil hadiah sang istri, maka spontan ingatannya, hatinya, jiwanya, rasanya mengenang sang istri tercinta yang telah meninggal dunia. Wajahnya pun terbayang. Hingga diambillah sorban itu. Dia cium sorban itu sambil berkata, "Wahai istriku, aku rindu padamu." Apa komentar anaknya yang usia 5 tahun? Anaknya yang usia 5 tahun ini bilang, "Bapak gila. Bapak sesat. Itu sorban, Pak, bukannya ibu." Dari karikatur ini, adakah yang salah? Sebetulnya tidak. Sang suami juga tidak salah. Yang dia lihat adalah sorban pemberian sang istri, tapi hatinya, rasanya, jiwanya terbayang sang istri yang memberikan hadiah sorban itu. Anak pun tidak salah. Kenapa? Dia berkomentar sesuai yang dia lihat. Komentarnya sesuai yang ada di pandangan matanya. Ayahnya mencium sorban, maka dia katakan sesat ketika ayahnya mengatakan, "Wahai istriku, aku rindu padamu." Tidak salah. Lalu salahnya di mana? Salahnya ini anak baru usia 5 tahun, baru awasan 5 tahun, tapi berani mengomentari urusan orang-orang dewasa. Yang pengetahuannya, yang ilmunya jauh lebih tinggi dari anak usia 5 tahun ini. Dalam kehidupan kita, berapa banyak ulama-ulama yang mukasyafah. Berapa banyak ulama-ulama yang tembus kepada Allah. Matanya melihat kaun, tapi hatinya, rasanya, jiwanya tembus kepada yang menciptakan kaun. Matanya melihat benda, matanya melihat gunung, tapi hatinya tembus kepada yang menciptakan gunung. Matanya melihat lautan, tapi hatinya tembus kepada yang menciptakan lautan. Pantas kalau ada orang-orang mukasyafah, orang-orang yang telah usul kepada Allah, ketika dia melihat lautan, dia melihat Allah. Melihat gunung, dia melihat Allah. Apapun yang dia lihat, Allah. Kenapa? Karena matanya melihat kaun, matanya melihat benda, tapi hatinya, rasanya tembus kepada Allah. Yang jadi masalah, berapa banyak orang-orang yang hanya melihat dengan mata telanjang saja, yang keilmuannya baru standar usia anak 5 tahun, tapi sudah berani mengomentari bid'ah, mengomentari sesat, mengomentari salah, dan lain sebagainya. Padahal bukan sesat, bukan bid'ah, bukan salah, karena memang wawasannya, ilmunya belum sampai ke tahapan tersebut. Maknanya apa?
kita kembali kepada konsep Quran, lana a'maluna walakum a'malukum. Baik kami amalan kami, baik kamu amalan kamu. Sama-sama punya dalil, sama-sama punya argumentasi. Jangan saling salah menyalahkan. Jangan saling sesat menyesatkan. Hargai pendapat orang lain, karena sangat boleh jadi dia tahu, kita belum tahu. Sehingga jangan pernah mudah untuk menyalahkan orang lain yang tidak sama pahamnya dengan kita. Agar apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umat Muhammad agar menjadi rahmat bagi lingkungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.